Selamat siang semuanya, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang demokrasi, demokratisasi, dan demokrasi Indonesia. Ya, kita sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Ya, Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beribu pulau yang terpisah oleh lautan yang tidak kalah luasnya. Ya, dengan kondisi geografis kita, kondisi negara kita, kita membutuhkan satu sistem agar kita tetap bersatu, meski pulau-pulaunya dipisahkan oleh lautan. Ya, selain itu, kondisi wilayah negara kita juga setiap pulau, setiap daerah di setiap pulau itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya, mereka memiliki karakteristiknya masing-masing. Memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan dalam konteks adat dan budayanya masing-masing. Ya. Oleh karena perbedaan yang sangat banyak itu, maka dibutuhkan satu sistem yang dapat mengikat semuanya, yang dapat mendukung semuanya, yang dapat menjadi tujuan untuk semuanya. Ya, salah satu pengikatnya adalah simbol atau lambang negara yang kita miliki sekarang. Ya, simbol yang terdapat di lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, satu jua di sini memiliki makna lain yaitu atas nama Indonesia. Jadi meskipun berbeda-beda, meskipun pulaunya dipisahkan oleh lautan, meskipun setiap daerah dari setiap pulau itu memiliki adat istiadat yang berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda, tapi tetap satu untuk Indonesia. Ya, jadi prinsip dasar demokrasi Indonesia adalah bagaimana perbedaan itu disatukan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tidak menyalahkan sebuah perbedaan, tapi menerima itu sebagai sebuah kekuatan, ya, kekuatan persatuan, kekuatan kesatuan, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang besar dengan adanya perbedaan itu, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, justru dengan ada perbedaan itulah kita menjadi negara yang besar. Indonesia sebagai negara yang merupakan wadah bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Ya, negara Indonesia dalam usaha mewujudkan cita-cita itu salah satunya adalah menggunakan demokrasi. Ya, perkembangan demokrasi dari demokrasi kuno hingga demokrasi modern ini terjadi sekitar abad ke-17 dan abad ke-18 yang dalam hal ini nantinya erat hubungannya dengan ajaran-ajaran para sarjana hukum alam. Ya, kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintah. Ya,
Jadi intinya demokrasi itu merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Jadi tujuannya adalah tujuan rakyat. Dengan sistem kerakyatan di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin pemerintahannya sendiri. Karena semua berpusat pada rakyat. Itu demokrasi. Ya, cita-cita negara kita juga berpusat pada sistem kerakyatan. Di mana negara memfasilitasi keinginan dan tujuan dari rakyat, ya, dengan suatu sistem demokrasi. Oke. Demokrasi menurut Hans Kelsen berarti kehendak yang dinyatakan dalam tatanan hukuman negara identik dengan kehendak dari para subjek hukum. Ya, demokrasi adalah sebuah sistem di mana perbedaan itu dapat disatukan. Ya, hanya saja sistem demokrasi setiap negara itu berbeda-beda. Ya, tadi demokrasi secara umum. Namun dalam penerapannya memiliki cara yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan setiap sistem demokrasi setiap negara dengan negara lain. Ya, ya, dengan negara lain. Kenapa demikian? Karena keadaan geografisnya sudah berbeda, pengetahuan dan sejarah setiap negara juga berbeda, sehingga kita tidak bisa menyamakannya ya dengan negara demokrasi yang lain. Dan setiap negara pun juga menyadari itu bahwa sistem demokrasi yang dulu ada diadopsi oleh mereka disesuaikan dengan tatanan negara mereka masing-masing. Ya, oke. Sekarang William Andrews mengatakan negara demokrasi modern berdiri di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang diidealkan. Ya, organisasi negara diperlakukan, organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara. Ya. Maksudnya gimana? Dalam konteks negara demokrasi modern, dibutuhkan suatu sistem organisasi negara yang dapat menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi itu. Karena tanpa sebuah sistem pemerintahan, maka negara demokrasi tidak bisa mencapai tujuannya, yaitu demi keuntungan rakyat. Ya, jadi setiap negara-negara demokrasi membuat sistem negaranya masing-masing untuk melindungi hak rakyatnya, untuk mempromosikan hak rakyatnya, untuk menjalankan mekanisme-mekanisme demokrasi dalam negara. Ya, dan setiap negara memiliki aturannya masing-masing. Meskipun sama-sama sistem demokrasi, negara yang memiliki sistem demokrasi juga tidak bisa ikut campur
dengan aturan demokrasi negara lain. Karena sistem kenegaraannya juga pasti berbeda, cara mempromosikan kebutuhan rakyatnya pun berbeda, cara melihat kepentingan dari rakyatnya pun berbeda. Jadi setiap negara demokrasi modern itu menggunakan mekanisme negara mereka yang disesuaikan dengan kondisi mereka yang tentu berbeda antara satu dan lain. Ya, secara lebih sederhana yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu demokrasi. Ya, oke. Sekarang tadi merupakan demokrasi yang lebih umum, yang merupakan awal dari konsep pemikiran tentang demokrasi. Ya, sekarang kita masuk ke demokratisasi. Demokratisasi merupakan cara atau sistem yang diterapkan untuk mencapai tujuan dari demokrasi. Ya, tentu sistem yang digunakan setiap negara yang berbeda-beda. Ya, secara umum untuk negara demokrasi agar mencapai demokratisasi, melakukan demokratisasi itu akan membuat sebuah sistem untuk mencapai tujuan dari demokrasi itu. Ya, karena tanpa sebuah sistem yang dapat dilaksanakan, maka tujuan demokrasi itu tidak akan tercapai. Ya, karena tujuan demokrasi itu harus dirumuskan dan dijalankan sesuai dengan step-stepnya. Sama saja kita mau ke, contohnya kita mau ke Ciwok. Ya, kalau Mang Benung Ciwok, Baotos, atau kemanapun lah. Ya, kita akan berpikir step-stepnya. Pertama, naik apa dulu? Atau kita mau ngapain ke sana? Ya, atau dengan siapa kita ke sana? Kapan kita ke sana? Hari apa kita ke sana? Jam berapa kita berangkat? Nah, dengan tujuan yang sudah ditetapkan, kita harus merumuskan rencananya. Seperti tadi, dengan siapa, kapan, mau pakai apa, jam berapa, hari apa, dan bagaimana cara melakukannya. Pakai kendaraan umum, pakai kendaraan pribadi, nebeng sama teman, pakai bus, pakai angkot, atau lain sebagainya. Nah, untuk merumuskan tujuan dari demokrasi yang telah ditetapkan dari sebuah negara, dibutuhkan sistem politik untuk mencapai tujuan itu adalah demokratisasi. Ya, jadi setiap negara demokrasi pasti punya tujuan dan mereka pasti memiliki sistem politiknya masing-masing. Sistem politik itu digunakan untuk menjalankan konstitusi negara mereka, untuk menjalankan tujuan untuk dari demokrasi mereka untuk menjalankan perencanaan step-step yang telah dirumuskan oleh mereka dari sebuah sistem itu untuk mencapai tujuan dari demokrasi yang ingin mereka capai. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat demokrasi, kita harus memahami dulu kalau ternyata demokrasi setiap negara itu pun berbeda. Ya, maksudnya. Oke, ya. Nah, sekarang setelah demokratisasi kita pahami, kita akan masuk ke demokrasi di Indonesia. Ya, ingat ya, sistem demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Ya, demokrasi yang berdasarkan
konsep kerakyatan. Kalau disederhanakan seperti Abraham tadi adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ya, bahwa Indonesia juga mengadopsi sistem demokrasi itu. Tapi tentu dengan pola sistem demokrasi yang berbeda dengan negara lain. Kalau Abraham Lincoln itu adalah Amerika. Ya, sistem demokrasinya juga berbeda dengan Indonesia. Indonesia tidak bisa menerapkan sistem demokrasi seperti Amerika karena kenapa? Karena sistem geografinya sudah berbeda, adat istiadat juga pun berbeda, tujuan negaranya pun berbeda. Ya, oleh karena itu, tujuan demokrasi Indonesia itu dirumuskan dalam sistem politik hukum yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar. Ya, Undang-Undang Dasar, sistem hukumlah yang menjalankan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah ditetapkan. Ya, dan itulah sistem demokrasi Indonesia. Ya, demokrasi Indonesia itu berlandaskan pada Pancasila. Hanya demokrasi Pancasila itu demokrasi satu-satunya yang hanya Indonesia yang menggunakan itu. Karena dalam Pancasila dengan 5 silanya menjadi dasar dari tujuan dari demokrasi kita. Ya, kemudian dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dari pembukaan itulah tujuan kita muncul. Dari pembukaan itu diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan salah satu sistem yang diciptakan oleh para pendiri bangsa ini untuk mencapai tujuan dari demokrasi Indonesia. Jadi, dari Undang-Undang Dasar ini kita dapat melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, bagaimana cara kita melakukannya, dan konsekuensi apa yang kita dapatkan kalau kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi tidak bisa kita sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia, rakyat yang hidup di Indonesia tidak menerima sistem politik Indonesia ini karena kita bagian dari situ. Ya. Kita harus memahami bahwa sistem demokrasi kita itu bukan sistem demokrasi yang bebas sebebas-bebasnya. Itu bukan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang bebas bertanggung jawab. Ya, jadi kita tetap mengadopsi sistem demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat itu, kemudian kita adopsi, kita sesuaikan dengan culture kita. Ya, budaya Indonesia, adat dan istiadat Indonesia hampir semuanya, semua struktur budaya Indonesia mengajarkan tentang nilai luhur, nilai kebaikan, nilai kearifan, norma-norma sosial yang membuat kita harus bertindak layak dan baik sebagai manusia yang memahami dunia. Ya, nilai-nilai budaya kita mengajarkan bahwa sopan santun, etika merupakan bagian awal di mana manusia Indonesia itu dilihat. Kalau kita ingin sebebas-bebasnya tanpa memikirkan apa yang kita ucapkan itu baik dan buruk, akan berbahaya. Ya, akan berbahaya. Kenapa akan berbahaya? Karena itu dapat merusak. Bukan hanya merusak individunya secara pribadi, tapi merusak nilai-nilai yang sudah ada. Ya, dengan kita contohnya ada berbicara seenaknya, bertindak seenaknya, kita mungkin akan menghancurkan nilai dan norma yang kita miliki. Nggak bisa di Indonesia mengatakan, kan ini uang-uang aku.
Kan ini aku yang berbicara. Ya, memang kamu yang berbicara. Tapi setiap apa yang kau bicarakan itu akan berakibat pada nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Kalau kamu public figure, itu akan jadi contoh. Dan itu jauh lebih berbahaya lagi. Karena nilai-nilai luhur kita itu adalah nilai-nilai simpati dan empati. Leluhur kita tuh sangat menerima perbedaan. Makanya muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa adanya perbedaan, seperti tidak akan ada Indonesia. Dan tidak bisa kita sekarang mengkotak-kotakan Indonesia ingin memiliki satu saja tanpa kita memiliki perbedaan yang lain. Nggak bisa. Karena dari awal pun pembentukan negara ini sudah berbeda-beda. Kita mengambil satu saja, itu akan kalau kita mengambil satu agama saja, atau satu budaya saja, atau satu suku saja, atau mengambil satu adat istiadat saja yang kita jadikan rules di negara ini, itu tidak akan pernah bisa. Karena dari awal sistem demokrasi kita itu sudah berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu menjadi salah satu kekuatan besar dari negara kita. Ya, dan negara kita itu mengikat segalanya. Sistem demokrasi Pancasila di negara kita mengikat semuanya. Sistem hukum, sistem sosial, sistem pendidikan, sistem apa kenegaraan, sistem pemerintahan, bahkan pemerintah pun diatur oleh undang-undang. Ya, oleh karena itu sebagai warga negara kita harus memahami bahwa demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang diciptakan oleh leluhur kita demi kebaikan kita sebagai para penerusnya yang memiliki nilai-nilai luhur yang sangat sakral dan sangat arif dan sangat baik untuk tujuan negara kita. Dan itu harus kita terima. Bagaimana kita bisa mengatakan kita warga negara Indonesia kalau kita tidak menerima sistem negaranya itu? Ya, nah, bicara dengan demokrasi sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia. HAM di Indonesia seperti halnya demokrasi itu mengambil konsep umum HAM dunia kemudian diterapkan atau dalam penerapannya disesuaikan dengan konteks Pancasila. Ya, karena apa? Karena demokrasi dan HAM itu harus berjalan beriringan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tapi pengadopsiannya setiap negara itu berbeda-beda. Mengartikan HAM itu seperti apa, menjelaskan aspek-aspek HAM itu seperti apa. Oke, ya, contoh implementasinya apa? Nih, contoh implementasinya dengan demokrasi dan HAM di Indonesia, yaitu hak dan kewajiban yang sama sebagai makhluk sosial. Ya, manusia sebagai makhluk sosial di Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Jadi jangan mikir hak terus. Pingin aja kalian menuntut hak, tapi kewajibannya tidak kalian pikirkan. Ya, pingin memiliki rasa aman, berarti kewajibannya ikut menjaga keamanan. Contoh. Pingin daerahnya bersih tanpa sampah, kewajibannya adalah ikut serta dengan menjaga kebersihan itu. Tidak buang sampah sembarangan, contoh aksinya. Ya, jadi jangan nuntut hak terus tanpa menjalankan kewajiban.
Karena kewajibanlah yang harus kalian lakukan dahulu sebelum kalian menuntut hak kalian sebagai warga negara. Ya, kedua adalah kesempatan yang sama sebagai warga negara. Setiap orang di negara ini memiliki kesempatan yang sama. Ya, kesempatan dengan mengikuti sistemnya tentunya. Contohnya gini, kalian ingin melamar kerja di perusahaan A. Sudah ada sistemnya tuh, masukin lamaran kerja dulu, perbaiki portofolio kalian dulu, menjalankan atau membuat review data diri dulu, atau resume pribadi dulu, kemudian kalian mengikuti tes, contohnya ada tes TKDA dan lain sebagainya, ada wawancara juga, ikutin semuanya, maka hak kalian sebagai warga negara yang memiliki kesempatan yang sama dapat diberikan. Tapi jika kalian tidak ingin mengikuti sistem yang ada, kalian tidak bisa menuntut hak itu. Karena kewajiban kalian adalah mengikuti sistem yang ada dulu agar mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi kesempatan yang sama itu tentu dengan sistem yang ada. Jangan pernah kalian berpikir bahwa aku ingin jadi manajer, tapi kalian tidak memiliki kemampuan atau tidak berusaha memiliki kemampuan untuk menjadi seorang manajer. Kalaupun kalian menjadi manajer tanpa memiliki kemampuan itu, kehancuran yang akan diterima oleh perusahaan itu contohnya. Memang kesempatan kalian sama untuk jadi manajer, contoh. Tapi kalian harus menjaga kewajiban kalian dulu. Kalau kalian pengen jadi manajer, lakukanlah atau milikilah kemampuan dulu yang cocok untuk menjadi seorang manajer. Contohnya sertifikasi yang cocok, ilmunya cocok, pengalamannya banyak, dan memiliki skill-skill lain kan wajib untuk memiliki itu dulu. Baru kan mendapatkan kesempatan yang sama sebagai seorang manajer bagi seorang warga negara. Iya, kesempatannya sama. Tapi kalau misalnya kalian nggak mampu terus kalian menduduki jabatan manajer misalnya, apa yang akan terjadi pada perusahaan? Apa akan terjadi pada negara ini kalau misalnya kalian memimpin, tapi kalian nggak punya kemampuannya? Ya, bukan hanya memimpin negara ya. Tidak lagi kan pimpinan bisa dari RT, RW, lurah, camat, gubernur dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi jika kalian hanya menuntut hak kesamaan saja, kesempatan yang sama saja, tapi kalian tidak menjalankan kewajiban kalian untuk memiliki skill di situ agar kalian mendapat kesempatan yang sama. Ya, ketiga adalah pencerahan yang sama sebagai warga negara. Ya, kalian memiliki hak untuk dicerahkan secara informasi, secara hukum, secara keamanan, informasi dan lain sebagainya. Tapi kewajiban kalian adalah untuk menjaga informasi itu, untuk eh, apa mengkonfirmasi informasi tersebut dengan baik. Jangan main percaya. Jangan, aku kan itu kan apa sih hak aku untuk mendapatkan itu. Iya memang informasi kan berhak untuk dicerahkan. Tapi kan juga memahami apakah informasi yang saya dapatkan itu dapat diterima. Ada informasi yang benar-benar dan baik bisa diterima kan begitu ya. Kalau tidak bisa ya sudah berarti bukan kan. Ya. Kemudian ada agenda pemerintahan yang sama bagi warga negara. Contohnya pemilu. Semua disamakan pemilu. Kalian hanya punya satu hak untuk memilih. Ya pilihlah itu, gitu, disamakan. Ya kewajiban kalian memilih. Hak kalian sudah dapat satu pilihan. Setelah itu apa? Jalankan kewajibannya. Ya, kemudian warga negara harus diupayakan dewasa dan sehat. Ya, sehat secara pemikiran, sehat secara mental, sehat secara fisik. Jadi kalau warga negara tidak mementingkan kesehatan dia, kedewasaan dia dalam berpikir, maka akan menyulitkan negara dalam mencapai tujuannya. Ya, contoh kedewasaan berpikir adalah tidak ada kebaikan yang gampang didapatkan. Jadi, kalian sebagai warga negara yang memahami konteks itu harus benar-benar berpikir bahwa setiap hal baik pasti harus dilakukan usaha yang baik dulu.
Setiap hal baik pasti ada usaha yang baik. Itu kedewasaan berpikir. Nggak bisa kan pingin jadi manajer tanpa berusaha sama sekali. Kemudian ketika kalian jadi manajer, apa yang diberikan gitu? Nggak ada. Ya, kalian bisa dapat gaji yang besar. Manfaat bagi kalian pribadi, iya. Tapi kalian akan menghancurkan perusahaan yang ada. Karena kalian nggak berpikir secara dewasa dan sehat. Kamu punya jabatan manajer, iya, oke, baiklah. Kalau gitu, kamu jalankan kewajiban. Jabatan ini bisa kamu terima kalau skill-skillnya kamu dapatkan, kamu miliki, kamu kuasai, dan kamu pahami. Baru kamu itu berpikir sehat. Berpikir nggak sehat adalah pingin gaji gede, usahanya sedikit, nggak ada. Apa yang kalau kalian lihat di internet di YouTube itu, dia sudah dapat hasil yang besar itu karena sudah menjalani proses yang panjang, nggak langsung 1 menit tiba-tiba dapatkan itu, tidak. Karena semuanya juga berpikir sehat. Ya, semua itu butuh proses. Yang instan aja itu harus diusahakan, apalagi nggak instan. Oke, ya, itulah demokrasi, demokratisasi, demokrasi Indonesia dan demokrasi HAM di Indonesia. Ya, semuanya terikat pada Pancasila. Konsepnya konsep umum yang diadopsi untuk negara kita. Sistem politiknya berbeda untuk negara kita sendiri. Ya, sistem demokrasinya juga berbeda, sistem HAM-nya juga berbeda. Jadi jangan menyamakan negara kita dengan negara lain. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.